وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق أعلى المقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد أرسله الله رحمة للأنام، إذ لولاه لكان أحواله أقبح من الأنعام. وعلى آله البررة الكرام وصحبه مصابيه الظلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تنطق فيه جميع الأعضاء ويبدو فيه اللسان. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأوقات والأوان. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما زال قائلا وهو أصدق القائلين: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر المسلمين والمسلمات، hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid Nabi Masjid Jami, Mahabbatul Mu'minin, wabil khusus ashabul fadilah, para alim ulama, para kiai, para asatidz, muallimin dan muallimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan ta'zim, tasyrif, takrim saya tidak berkurang sedikit pun jika satu persatu beliau-beliau yang hadir pada majelis ini saya tidak sebut namanya. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau semuanya menambah turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya dari ujung ke ujung, dari Tanjung Priuk, Mampang, langsung ke Pondok Kacang, lewat di Pondok Kacang sini. Ini mohon maaf ini agak kemalaman. Padahal awal-awal kita harus mau di Tanjung Priuk, Tangerang Selatan, baru sini alhamdulillah terus sampai. Saya langsung saja kadang-kadang anak-anak awali dengan sebuah takrif tauhid yang disampaikan oleh Ibu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hamdani dalam kitab Minhajul Qasimin. Kata beliau bahwa kana tauhid isyaratan ila an tara anna al-umura kullaha min Allah Ta'ala ru'yatan taqtabul iltifat ila al-asbab wal wasa'id wa yusbiru dhalika ridha wa tawakkul. Kata beliau, wa kana tauhid isyaratan ila an tara anna al-umura kullaha min Allah Ta'ala. Bahwa tauhid itu satu isyarat ila an tara, untuk kau lihat anna al-umura, sesungguhnya perkara-perkara itu kullaha seluruhnya min Allah Ta'ala, datangnya dari Allah Ta'ala. Ru'yatan, satu pandangan, taqta'ul iltifat, yang akan memutuskan kita untuk tidak lagi menengok-nengok, menoleh-noleh ila asbab, kepada sabab-sabab, wal wasaid, dan lantaran-lantaran. Fayusbiru dzalika ridha wa tawakkul. Kalau sudah tak nengok kepada sabab-sabab dan lantaran, akan membuahkan keredoan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan ketika pandemi Covid-19. Sampai permasalahan polisi saya dipanggil Polres Tangerang Selatan gara-gara ceramah saya mengajar di Masjid Raya Jami Bintaro Jaya. Dipanggil polisi, klarifikasi. Saya bilang, apa salahnya? Saya cuma menyampaikan wirid Rasulullah SAW dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi itu rujukan kitab zikir itu Al-Adhkar, nggak ada. Mazhab Syafi'i kita semuanya mencari
zikir wirid kecuali pada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, Al-Adhkar An-Nawawiyah. Maka kalau ada bazar tuduh saya menyebarkan ajaran sesat, saya bisa tuntut balik itu. Ya, Anda menistakan Rasulullah karena itu dikatakan sesat. Saya menyebarkan wirid hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim subuh 3 kali, maghrib 3 kali ditambah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim. Itu wirid Nabi itu subuh dan maghrib. Kalau biasa sebut namanya saya baru dikatakan ya ini Ustaz menyebarkan ajaran sesat. Saya bilang berarti menuduh Rasulullah sesat dan menuduh ulama-ulama kita yang mewiridkan kitab itu sesat juga. Saya minta tuntut balik, cuma capek kita mundar-mandir kantor polisi meskipun sebagai pelapor. Kan ditanya juga capek. Ya Allah, sudahlah intah biadillah. Para habib dan ustaz urusan sampai di mana? Intah biadillah. Selesai di tangan Allah selesai. Jadi 20 buka ini. Bahkan anak-anak Nahdlatul Ulama juga mau bully saya. Ngaji di mana tuh orang? Dia nggak tahu saya muridnya Muhammad Syafi'i gitu. Itu ngaji di mana? Ustaz tuh ngomong ngaco katanya. Anak-anak itu. Saya bersyukur Ustaz Zuhri aku termasuk yang BKP Ustaz, jangan takut saya bikin jawaban. Orang NU ganteng, orang NU juga NU sekarang suka. Makanya saya mau dicat saya ngaku di NU. Saya orang NU tapi tidak ikut PBNU buat yang sekarang, yang duluan kan? Saya NU tapi tidak ikut PBNU. Ya, sampai anak-anak NU membuli orang NU, saya bilang gekok lu ya, anak NU membuli, kecuali anak NU membuli Salafi Wahabi silakan. Dan ini anak NU, santri-santri NU membuli orang NU. Ya saya bilang saya ngaji membuli Syafi'i habis. Ya itu kitab yang saya sampaikan, kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, wiridnya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 3 kali subuh, 3 kali maghrib. Tambahin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwa seberapa apa salahnya? Saya terangkan klarifikasi di depan polisi. Apa salahnya nih wirid Rasulullah, wirid Nabi kita? Bahkan Kapolresnya apa dulu ya Bapak sebenarnya apa? Jadi sesatnya di mana? Bikin gaduh, ngapain bikin gaduh? Ya, mau pilar, ngapain pilar? Udah pilar, pilar apa? Viral, ngapain pilar-pilar udah viral ya? Udah, enak kan di rumah kita pagi habis bayar subuh kita wirid hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin. Kopi, pisang goreng, wirid ada kopi pisang goreng, duit kantong 20 juta kan? Kopi pisang goreng duit 3 tong 20 juta. Mulai batu gacor, kacer gacor, cicak hijau gacor, bini lu gacor pakai kerotok ngejangkrik ya. Udah indah dia. Cuma kan saya katakan, ayo dan kawan-kawan ulama kita, apa peran kita di COVID-19 kemarin? Kalau soal presidensial threshold, Refri Harun sudah ngomong. Ekonomi Rizal Ramli, Isanuddin Nursi, Faisal Basri sudah ngomong semuanya. Soal ketahanan negara, Pak Sutioso sudah bicara. Letnan Jenderal Yayat, mantan Kabaki sudah bicara. Ulama bicara apa dong? Ya kita bicara wirid. Bisa bicara ekonomi bisa, bicara politik bisa. Cuma kan enaknya kita orang agama ngomong agama. Maka saya isi waktu COVID-19 itu bahas sedikit. Kemarin COVID itu dampaknya bukan hanya dampak ekonomi Pak, tapi dampak degradasi akidah, penurunan akidah, sampai orang lupa menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikecam rasa takut yang luar biasa. Ya Allah, pada berjemur tuh pagi itu pada berjemur. Ya itu ikhtiar berjemur, kan pernah berjemur ya 2 tahun. Sebetulnya berjemur 2 tahun tinggal goreng doang sebetulnya. Kali opak panggilan berjemur 2 tahun tuh kering banget, tinggal goreng doang betul ya. Pada berjemur, ya lupa. Sampai kalau ada saudaranya yang dijemput sama puskesmas diponis COVID ya matilah saudara mati ya. Tawakal kepada Allah, ikhtiarnya prokes, tawakal dan isi dengan tawakal kan. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Nakes itu logikanya, buat saya sendiri. Nakes itu logikanya udah boleh mati, udah pakai masker, sarung tangan, KTP, mati duluan. Betul nggak? Bahasanya udah lebay bu. Pakai masker harga mati oke, tidak pakai
Rabbul Arsyil Azim. Agama wirid Nabi mau diragukan apa sesat di mananya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul. Gak ada yang menyuarakan itu kemarin COVID-19. Bahasanya cuci tangan, jaga jarak, pakai mask. Itu mulu bicara, itu ikhtiar. Tawakalnya tambah poin, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca sholat. Makanya alhamdulillah kemarin COVID-19 sholawat tibil dulu masuk tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril kecil matanya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu masyhur karena itu obat. Gak ada yang ngajak baca sholat, baca istighfar. Kalau kedua maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat Al-Anfal ini diistinbatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Laqad kana fil ardi amanani min adzabillah. Sungguh ada dua hal yang menjamin aman selamat kita dari azabnya Allah. Ya, rufi'al awwal. Diangkat yang pertama ay wujudu Rasulillah, keberadaan Rasul diangkat dua hal. Ya, wujudu Rasul, keberadaan Rasul diangkat. Sudah meninggal. Yang kedua maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan memberikan azab sedangkan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah manusia. Kata Umar, rufi'al awal sudah diangkat, sudah tidak ada nabinya. Tapi kita tetap ingin berusaha menghadirkan sosok Rasulullah tidak secara fisik dengan ruhus sholawat, dengan baca sholat. Maka tibbil qulub kemarin masyhur selama COVID-19 karena inda dzikri ahli sholat tatanazzalur rahmah. Ketika disebut nama-nama orang soleh tatanazzalur runtuh rahmat Allah. Fa kaifa bi dzikri aslahis sholihin. Maka bagaimana kalau yang disebut aslahus sholihin, orang yang paling soleh dan sekian banyak orang soleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu itu baca sholat. Sampai kawanan ayat ulama hadirkan orang-orang ekonomi sudah bicara ekonomi, politik sudah bicara politik, ahli tata kenegaraan sudah bicara soal ahli tata negaraan. Kita agama bicara ulama hadirkan, jangan bukan malah ikut nakut-nakutin, ikut jualan vaksin segala macam. Hadirkan wirid supaya imun batin umat dan bangkit. Man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang baca sholat atas diriku satu sholat, kata Allah cucurkan rahmat
ke-10 kali cucuran rahmat. Rahmat yang kita tunggu-tunggu kita tolak karena kita tidak baca sholat. Ada salaman itu. Waktu Covid salamannya biasa, mohon maaf salaman. Ceger aja, ronde pertama metesan. Musofahan gini. Nih musofahan nih, kata Nabi idal taqal muslimani fayatasafahani nazalat alaihima mi'atu rahmah. Kalau kita salaman turun 100 berapa juta rahmat karena masing-masing salaman kan. Idal taqal muslimani fayatasafahani nazalat alaihima mi'atu rahmah. Kalau dua muslim ketemu saling musafahan turun 100 rahmat. Bayangkan rahmat yang kita harapkan dulu kita buang-buang karena tidak kita musafahan. Ya salaman di sana. Ini salaman dulu amplopnya mana? Salaman dulu amplopnya mana nih? Musafahan. Kita bicara prokes ya, sunnahnya iya. Maka sunnahnya musafahan, prokesnya habis musafahan cuci tangan. Itu makan kagak suruh cuci tangan mulu. Orang tua gegarasnya kagak cuci tangan mulu. Habis gegaras cuci tangan. Kau gegaras? Apa gegarasan? Makan. Habis gegarasan cuci tangan. Ini enggak gegarasan sujud cuci. Musafahan sunnah, prokesnya jalan, cuci tangan selesai. Nah kan boleh harus menghadirkan tauhid. Maka kata tadi wa kana tauhidu isyaratan ila antara annal umura kullaha min Allah. Semua perkara itu datangnya dari Allah. Itu Covid juga itu datangnya dari Allah. Minta kepada yang menciptakan agar segera diangkat ciptaannya. Umat diajak dong, jangan ditakut-takutin, bawa kepada tauhid. Karena tauhid orang berani. Karena tauhid orang, saya urutin satu-satu tuh karena tauhid. Ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aun karena bisikan buzzer Fir'aun ada buzzer-buzzernya tukang sihir tuh yang akan mengancam kekuasaanmu adalah bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Wa in anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudzabbihuna wa fi ayatin ukhra yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum. Nanti kedengaran itu berita ke kupingnya ibunda Nabi Musa, takut juga, takut Musa jadi korban sembelihan juga. Nabi Musa dikanyutin tuh di Sungai Nil yang luas, lebar, deras, banyak buayanya. Laporan tinggal nyaplok aja buaya, tidak ada kekuatan apa-apa. Betul. Ya, begitu kuatnya ibunda Nabi Musa menghanyutkan putranya Musa alaihissalam di Sungai Nil. Yang banyak buah, tinggal nyaplok doang. Kira-kira kalau bapak-bapak dicemburin Sungai Nil makan buaya kan? Ya kagak, masa buaya makan buaya. Jangan-jangan galakan dia nih. Gue saya mau nanya nih, takut buaya sungai atau buaya darat? Oh, buktinya takutan buaya darat. Jadi kalau ini kayutin di sungai dimakan buaya nih. Gak ada galakan dia, pinteran dia, memang akalnya 1000 bang gitu ya. Apa yang membuat berani? Wa awhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yamin wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Tauhid kepada Allah, inna radduhu ilaiki, sungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepadamu, wa ja'iluhu, dan kami akan menjadikan minal mursalin, tergolong utusan. Kalau bukan karena tauhid inna radduhu ilaiki enggak bakal berani. Enggak tega orang dikanyutin di Sungai banyak buayanya tinggal nyaplok doang. Itu pentingnya tauhid luar biasa. Satu persatu serempet bahwa semua manusia pun merasa tahan, tapi jangan sampai ketakutan kita membunuh kita. Ada orang yang saking takutnya mati padahal nggak kena covid. Cuma kayak gini kan covid kan nggak diponis covid betul-betul. Ini katanya covid, katanya padahal nggak covid, cuma sakit biasa. Karena imunnya udah down, semakin terhantui, mati sekali takutnya berarti. Takut biasa, ya sesak napas biasa. Saking takutnya karena dibilang jadi dihantui dengan covidnya, imunnya jatuh, mati. Padahal nggak covid, bengek biasa, bengek biasa. Kalau bengeknya, ada yang lakinya bengek. Saya bilang ini imunnya harus dibangkitkan. Maka ibunda Nabi Musa imunnya bangkit karena Allah inna
Sayyidatu Hajar itu ditinggalkan sama Nabi Ibrahim, suaminya dititipin bayi anak kecil Nabi Ismail di Mekah. Jangan lihat Mekah sekarang. Mekah sekarang udah rame, udah ada McD, KFC, atau Hoka Bento ya, banyak tukang jualan. Mekah pada zaman Nabi Muhammad udah rame, banyak pasar. Bayangkan Mekah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana menggambarkan ayat Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jangankan orang puunan ini nggak ada. Seorang perempuan dititipin anak kecil ditinggalin satu lembah, jangankan orang puunan aja nggak ada. Sebagai seorang perempuan nanya, amaraka rabbuka ya Ibrahim? Amaraka rabbuka ya Ibrahim? Qala na'am. Apakah Tuhanmu yang nyuruh kau menempatkan aku? Qala na'am. Ya, ini urusan Allah. Faqalat idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau ini urusan Allah, idzan lan yudayyi'an Allah. Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kita, akan dijaga oleh Allah. Ibunya bangkit tuh karena emang Allah yang nyuruh, berani ditinggal. Lahirlah Safa dan Marwah, lahirlah seluruh zaman. Mana yang belum pernah ke Mekah angkat tangan? Yang belum pernah angkat tangan, belum pernah ke Mekah angkat tangan. Angkat tangan, jangan gengsi-gengsi. Angkat tangan biar doa mereka tidur. Angkat tangan di luar, mana yang belum? Angkat tangan yang belum, jangan gengsi-gengsi. Saya belum ke Mekah, angkat tangan biar mereka tidur. Ayin wa arina manasikana. Angkat tangan. Lagi angkat tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ngangkat tangan yang mau berangkat dulu siapa? Angkat tangan kayak mau diberangkatin, kecuali dia mau berangkat ya orang suruh angkat tangan, berangkat tangan dikatain. Pengen ke Mekah, berhenti mancing mulu sih. Itu mau ke Mekah, mau tahu caranya? Gampang, kalau belanja sayuran tak bagian aja. Nah tadi belanja 250.000 jadi amin, boro-boro. Besok belanja ada kembali 300.000 celengin. Besoknya kembaliannya 450.000 celengin. Besok ada kembali 550.000 celengin. Besok ada kembaliannya 750.000 celengin. Besok ada kembaliannya 950.000 celengin. Amin dong, amin. Boro-boro. Amin, nanti lu ngasih belanja berduit. Hebat amat belanja kembalian 950.000. Berarti ngasih belanjanya sejuta. Ada yang ngasih belanja bini sejuta sehari ada? Kagak ada potongannya. Jangan butuh potongannya, kagak ada. Yang kedua, pengen pergi haji, umroh pengen. Kalau nomor demin baju lagi kan sudah diperiksa kantongnya ya. Ya kan, sudah diperiksa, takut ada uang ketinggalan. Coba jawab ke bini, bang, ini ada amplop ini saya buka 3 juta. Dia semalam habis ceramah di apa nih? Di Wadas, amplopnya belum saya buka. Ada bang 3 juta nih, alhamdulillah. Habis ceramah mengundang, amplopnya belum saya buka. Ada 3 juta, alhamdulillah. Bukan minta ini, ngabarin doang. Tidak usah mikirin, renungkan saja. Kalau saya dipikirin, tadabbur aja ditadaburkan. Itu pergi haji, masya Allah, indah. Itu saya ceritakan ya. Siti Hajar aja khawatir juga sampai nanya, amaraka rabbuka ya Ibrahim? Amaraka rabbuka? Qala na'am. Faqala idzan la yudayyi'an Allah. Yang ketiga, kapasitas Rasulullah. Makanya Syekhul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari katakan, Qari kalau sebelum baca surah Al-Isra itu awali dulu dengan ayat terakhir dari surah An-Nahl. Ya, jangan langsung subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Jangan langsung itu dulu. Ya, baca dulu ayat terakhir dari surah An-Nahl. Karena kata Ibnu Jarir At-Tabari Syekhul Mufassirin itu sebetulnya muqaddimah, pendahuluan untuk surah Al-Isra. Jadi baca itu dulu. Rasulullah pun dihantui rasa khawatir untuk menceritakan Isra dan Mi'raj. Takut nanti dikatain orang, tapi Allah kasih imun. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum berani Nabi ceritakan subhanalladzi. Kalau tidak dihidupkan imun batinnya sama Allah, Rasulullah pun ada kekhawatiran menceritakan Isra dan karena jangankan dulu, sekarang aja masih ada yang kagak percaya, apalagi dulu.
Abu Jahal, saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masirata arba'ina yawman wa lailah. Muhammad, kata dia, anak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 hari 40 malam. Kamu bagaimana dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, belum nyampe subuh udah nyampe lagi di Masjidil Haram. Nabi berani menceritakan kata wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taqu fi dayqin mimma yaqulun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina baqu subhanalladzi asrafa. Itu Rasulullah saja perlu dihidupkan imun batinnya oleh Allah untuk menceritakan Isra dan dipersiapkan batinnya untuk menghadapi celaan hinaan orang-orang kafir Quraisy. Berani Nabi karena ayat yang terakhir surah An-Nahl, maka ini muqaddimah bagi surah Al-Isra, kata Ibnu Jarir atau bari Syekhul Mufassirin. Itu Rasulullah. Sahabat Abu Bakar ketika bersembunyi di Gua Sur, itu orang-orang kafir Quraisy di Mulgo pedang terhunus. Kata ya Rasulullah, kalau mereka nyomong ke dalam itu kita habis dari tadi. Bisa kan? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan inna, jangan kau takut, jangan kau sedih, Allah bersama. Maka dan bisa bahwa al-ma'iyyatul ilahiyah, al-ma'i ma'an wa huwa ma'akum aina ma'atul ma'iyyah. Al-ma'iyyatul ilahiyah, kebersamaan dengan Allah. Maka orang yang bersama dengan Allah timbul imun batin keberaniannya, tauhid. Maka kemarin itu hilang tauhid itu. Bukan hanya dampak ekonomi tapi degradasi akidah menurun. Dikit-dikit kalau ada orang meninggal Covid, ya Covid lupa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kemarin itu yang gede bahasa ikhtiar, yang prokes itu bahasa ikhtiar, bahasa tawakal ada. Maka ada pernah seorang datang, ya Rasulullah, inni ursilu naqati wa atawakkalu Allah. Ya Rasulullah, saya lepas kontak saya dan saya tawakal. Ini mau kata Nabi, ikil summa tawakal. Cancang dulu baru tawakal. Salah, inni ursilu naqati ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya lepas kontak saya wa atawakkalu Allah dan saya tawakal pada kata Nabi. Bukan begitu. Ikil, ikat dulu summa tawakal dan tawakal. Jadi motor kunci dulu baru tinggal. Kuncinya bawa, jangan digantung di situ. Kalau bannya copotin, rantainya copotin, businya copotin, ikhtiar hilang juga loh, si ajang kalah maling ini. Udah bannya dicopotin, rantainya copotin, bus hilang juga, malingnya si ajang sampai kletek di maling. Ikhtiar dulu, kemarin kan bahasa ikhtiar, tawakalnya nggak ada. Maka itu umat aja istighfar, ajak tawakal kepada, kalau mati ya sudahlah, ya nanti tak tahu memutuskan ahli sifat untuk nengok-nengok dengan asbab pada sebab pada masa dulu. Kalau Covidnya sudah takbir wa maka nabi nafsin antamuta illa biidnillahi kitaban muajjal. Terus saya ceritakan satu persatu. Lah Nabi Musa ketika ular tukang sihir Fir'aun sudah begitu, alqi asa, kau lemparkan tongkatmu. Falamma alqaha fa idza hiya hayatun tas'a. Lempar tongkatmu, lemparkan dia namun. Falamma alqaha fa idza hiya hayatun. Jadi ular itu dek makan ular. Udah api dimakan, khudha wala takhaf. Khudha wala, ambil lagi jangan takut. Nabi Musa ngeper juga. Tadinya tongkat jadi suruh khudha wala takhaf. Ambil jangan takut kata Allah. Diambil, ular gede suruh ambil lagi ngeper. Khudha wala takhaf. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan pada wujud janji Allah. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikan pada wujud semula. Diambil lagi jadi tongkat lagi. Tauhid. Yakin bahwa Allah akan mengembalikan. Kalau bukan karena tauhid, Nabi Musa akan berani dan ular besar suruh ambil lagi. Diambil jadi tongkat lagi. Itu sanu'iduha siratahal ula. Sekarang saya orang biasa. Rasa takut ada, pengalaman nih, orang bilang based on true story, cerita nyata. Saya pernah nyebrang dari Banyuwangi ke Tapang, pelabuhannya ke Bali, Gilimanuk. Rencana penyeberangan jam 8 malam, tertunda sampai jam 3 pagi, dari jam 8 malam sampai jam 3 tertunda sampai jam 3 pagi. Karena ASDP melarang penyeberangan karena ketinggian ombak dan angin yang gede. Jam 3 diizinin nyebrang, girang menyeberang. Dilalah, orang Jawa bilang gila, di tengah laut angin datang lagi, ombak naik ke kapal, wah,
orang manggil siapa? Padahal dandanannya kagak akhirnya dia manggil juga Allah tuh. Allah untuk membunuh rasa itu menghadirkan tauhid meskipun dandanannya orang yang tidak bertauhid. Saya pikir sekarang itu semua muslim. Tapi dia Allah Akbar, kalau haleluya enggak ada Allah Akbar, kalau dia panggil Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dzunun al-Bisri nasihatin anta abdahu fi kulli halin kama annahu rabbuka fi kulli halin. Anta abdahu fi kulli halin kama annahu rabbuka fi kulli halin. Hendaklah kita menjadi hamba-Nya Allah dalam keadaan apapun juga, sebagaimana Allah menjadi Tuhan kita dalam keadaan apapun juga. Allah tidak pernah meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Allah. Inilah pentingnya tauhid. Maka kemarin ulama tidak hadir dengan bahasa agama. Ada orang istighfar, baca sholawat, yang tawakal kepada andai kata mati dan pasrah itu takdir jubir COVID-nya sudah mati dulu. Jubir COVID-nya sudah mati dulu. Itu yang 1000 mukminin tingkat kenaikannya mati dulu kan. Nakes banyak yang mati. Logikanya nakes gak boleh mati. Kalau udah rapat benar, mati kan bukan urusan masker. Mati urusan siapa? Mati andai kata kematian karena urut umur, kira-kira siapa yang 14 mati duluan? Kalau kematian itu urut umur, kira-kira yang 14 mati duluan siapa? Jangan nengok sampingnya dong. Kayaknya depan saya nih. Betul ya. Engkau sama cucu duluan mana mestinya mati? Engkau sama cucu duluan mana? Engkau kan? Enggak juga, ada nggak cucu mati duluan? Engkau, anak, cucu, cicit, tipe cicit kan? Hah? Cecur. Lah pantasnya engkau duluan mati, cucunya duluan. Wa maka dari nafsin ankamuka illa bi'idnillahi kitaban. Nakes itu gak boleh mati, makanya bahasanya udah benar. Pakai masker harga mati, gak pakai masker mati ya enggak juga. Pakai masker harga mati, gak pakai masker mati enggak juga. Ada juga yang takdirnya belum mati. Bahkan itu orang-orang yang sehari-hari di tempat sampah masuk lebih kena dekat itu tadi karena takdirnya belum mati. Ini kan perlu tauhid, itu perlu tauhid biar kita berani dalam itu. Terakhir Pak, setelah dikasih tahu ada varian baru yang kecepatan menularnya 600 kali lipat, nggak bersentuhan 600 kali lipat itu udah ketularan, tambah takut lagi, tambah melicet lagi, udah keberanian. Sampai masjidnya ditutup. Ada nggak masjidnya ditutup? Ada. Ya ketua masjidnya bego itu. Masjid ditutup, sholat jaga jarak. Lah di luar nih Mas Bayi nempel. Si Udin sama Troji Mas Bayi boncengan nempel. Lah di masjid jaga jarak ya bego lu kok. Lah tadi mau bayar masjid nempel nggak? Di masjid jaga jarak kan tololnya buat tolol. Bego kok bego. Goblok kok goblok. Dongo. Sholat jaga jarak dulu kok. Goblok. Apa lagi lain dong? Dongo. Minum es ditiup. Minum ini main kebul. Dongo. Subhanallah. Ini mohon bisa jadi ini salah satu indikasi sudah PKI main. Maka saya katakan kawan-kawan pada menganalisa ini PKI sudah mulai main. Umat dijauhkan dari akidah, dijauhkan dari itu, dijauhkan dari rumah ibadahnya dengan cara itu. Hati-hati sudah. Ini akidah. Kita bahasa prokes, iya, saya setuju saya dukung prokes pakai maskernya. Tapi itu ikhtiar. Fa'idha azamta fatawakal. Maka tawakalnya dengan bahasa wirid Nabi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baik, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Wirid al-adhkar Imam Nawawi, wirid Nabi diamalin ulama Nahdlatul Ulama menunjukkan itu. Kalau dikatakan saya menyebarkan ajaran sesat, Anda yang sebenarnya penistaan agama, penistaan wirid-wiridnya Rasul. Udahlah saya nggak mau ribut, seperti ini saya sampaikan benar. Ya, saya nggak buka ini selama 4 bulan nih. Ya, mau tidur kagak enak, pikirin ini Pak. Gua dipanggil ya. Pikirin ini.
S74 Blok M Perkoa, S75 Blok M Pasar Minggu, ya, S69 Blok M Ciledug. Oh, jangan tengok kuning nih, coba mereka abok loh. Ini mengapalinnya berbahan ceramah. Kuantas 5509 Ciputat, Kuantas 5509 keren mana Ciputat. Ada ibu kampung rambutan dia copetnya. Kopaja P20 Lebak Bulus Senen, no dia copetnya. Dia tahu Kopaja P20 Lebak Bulus Senen, jangan dia copetnya. Itu orang makan tuh, masya Allah, 600 kali lipat kecepatan dia. Saya takut wala tamutunna illa wa antum. Jadi hati-hati kita menyikapi segala isu, karena bisa jadi ini hal-hal yang akan menjauhkan kita dari agama. Orang akhirnya bicara prokes terus, tidak bicara tawakal pasrahnya terhadap takdir Allah. Maka tadi ada ta'rif wa kana tauhidu isyaratan ila an al-umura kullaha min Allah. Ru'yatan taqul iltifat ila al-asbab wal wasail. Fayusbiru dzalika ridha wa tawakkul. Kau itu isyarat untuk kau lihat segala perkara itu datangnya dari, karena hakikatnya datang dari Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bikin kita tenang tauhid. Karena mohon saya orang di Pondok Pinang kalau mau ngawinin mau nanti itu biar jangan turun hujan. Kodok dipendem-pendem. Apa salahnya kodok dipendem? Dia yang manggil-manggil hujan, bukan itu nyanyian bunyamin tuh sang kodok, sang kodok gitu bunyamin nyanyiannya. Nah Rasulullah an qatlib tofati, Nabi larang bunuh kok. Kita malah pendem-pendemin biar jangan turun dan kadang-kadang capek membawa. Ini ada lagi porno pantan untuk bilang, porno bilang ya, bang, lu copotin tulang dalam lu. Itu bini goblok mana disuruh copotin, dia copotin aja, copotin. Imamin laki itu, sang-sangin ke atas genteng. Kabur kayak jangan turun, hujan kata malaikat, lu gua takut lu begitu-begitu. Malah ngundang redek, kenapa ngundang redek? Pemimpinnya lupa dicopotin. Kan kalau karetnya putus sambung peniti jadi kenceng ya. Dia lupa penitinya dicopotin. Redeknya itu gara-gara penitinya tuh. Jangan, malah ikuti doa Rasul. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Gampang. Allahumma hawalaina la. Doa Nabi tuh, ya Allah turunkan hujan di sekitar kami saja, jangan persis di doa Nabi ketika di Madinah. Maka hujan itu nyingkir enggak turun di Madinah, karena berhari-hari Madinah banjir karena hujannya kebanyakan. Albatnya ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul. Ya Rasulullah halakatil amwal, harta kami sudah hancur binasa. Wa qata'atis subul, dan telah terputus jalan-jalan usaha karena hujannya kebanyakan. Datang lagi pada ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'atis, ya Rasul kemaraunya sudah panjang nih. Ada mati, jalan usaha enggak ada. Doa Nabi bergulung-gulung tuh awan, turun hujan berhari-hari, kebanyakan lapor lagi ya Rasulullah halakatil amwal wa qata'atis subul. Kebanyakan ya Nabi nih harta kami udah pada kanyut semuanya, geroboknya kanyut, kasurnya kanyut, pempayannya kanyut, kompornya kanyut, wa qata'atis subul, dan telah terputus jalan usaha. Kapan? Nabi doa lagi, Allahumma hawalaina la alaina. Sahih Muslim. Allahumma hawalaina la alaina. Saya malah jujur, kalau ngawinin Yunatin mendung hati kecil kan? Mendung aja lagi kecil nggak hati? Kenapa hati kecil? Turun hujan, turunnya kan berkah. Modal kagak pulang usaha dengan ada kondangan gitu ya, betul nggak? Ya, modal kagak pulang. Doa tuh Allahumma hawalaina la alaina. Tambah malamnya kata ulama baca surah Ar-Ra'd. Habis bayang Isya, habis tahajud baca Ar-Ra'd satu surah aja. Qurannya ablagin aja dan jangan ditutup. Kalau diablagin, ibu masih suka ngablak. Ablagin itu kan kalau di atas reka gitu.
ini perlu menghadirkan tauhid. Jadi malam ini kita maulid Nabi, Rasulullah mengajarkan kalimat tauhid. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah. Kalimat itu kalimat tauhid Allah supaya kita bisa tegak dalam hidup. Amin ya rabbal. Saya dari pondok tadi Allahumma shalli ala sayyidina waftah min khairin kulli mughlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waftah min khairin kulli mughlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad waftah min khairin. Alhamdulillah Allah lancarkan jalan sampai sini. Karena sudah niat saya ke Wadas ya. Meskipun dari Tanjung Priok ke Wadas kan jauh banget dari ujung ke ujung pinggir laut. Kok Pondok Kacang sama mau sini, ini mau pinggir laut juga nih ya. Alhamdulillah Allah kasih kemudian karena yakin tauhid kepada Allah. Kullun muyassar, semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa saya sampaikan sudah jam 11 sudah lewat ini. Ya, jam 12 kurang. Ini saja mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini Allah jauhkan dari segala bala dan mudah-mudahan Allah lahirkan pemimpin-pemimpin yang adil, yang soleh, yang amanah. Ya, siapa lagi kalau bukan Go Anies. Allahu Akbar. Anies Baswedan. Alhamdulillah. Gak ada pilihan lain. Ini Allah marinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Kita sudah Allah perlihatkan ke orang benar sudah. Sudah tak ya kalau perlihatkan orang benar sudah. Yang kagak benar belum perlihatkan. Wa arinal batila warzuqna. Udah diperlihatkan yang kagak benar masih diikutin, gobloknya luar biasa. Allah perlihatkan yang benar 5 tahun beres terus Jakarta. Allahumma arinal haqqa warzuqna. Berikan kami kekuatan untuk mengikuti yang benar ini. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan tinggal berkah inna ma'ahu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Tinggal kun fayakun saja, semuanya sudah berikan hikmat dan doa kita para ulama dan habaib. Berikan doa membet dan beliau dengan kekuatan doa, karena saya yakin kekuatan magic jahat sudah terbang api di langit ya untuk menutup peluang untuk tidak tampil di 2024. Dan mudah-mudahan Allah hasilkan maksud kita semuanya, dimudahkan sehingga tampil pemimpin yang betul mendapatkan cinta di hati masyarakat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.